Kegiatan UMM Autism Summit 2024 kali ini bertemakan Towards Inclusive Communities, Collaborating for a Brighter Future for Autistic and Dyslexic. Acara ini dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan, para orang tua berkebutuhan khusus, para guru sekolah inklusif, dan narasumber yang hadir juga dari berbagai kalangan, seperti para dokter, psikologis terapis, akademisi, dan pakar-pakar yang konsen dalam dunia autisme. Digelar ketiga kalinya, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah atau Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Kepala Dinas Sosial Kota Malang dan Kota Batu, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Pusat, dan narasumber, serta peserta dalam rangka event akbar yang bertujuan untuk menggugah kesadaran dan memfasilitasi serta menghadirkan pengetahuan terbaru dan mendorong aksi nyata untuk meningkatkan aksesibilitas dan pendidikan bagi individu penyandang autism, bertempat di gedung basement Dom UMM Kamis 3 Oktober 2024. Sambutan pertama disampaikan oleh Dr. Siti Suminarti Fasiha MSI, Dekan Fakultas Psikologi UMM. Dalam sambutannya menyampaikan terima kasih banyak kepada peserta yang telah berpartisipasi. Kami panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat karunia dan keberkahannya sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana. Amin. Selamat datang semuanya yang telah hadir di acara UMM Summit Indonesia 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UMM, merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka event akbar yang bertujuan untuk menggugah kesadaran, memfasilitasi kolaborasi,
dan menghadirkan pengetahuan terbaru serta mendorong aksi nyata untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, dukungan, dan pendidikan bagi individu penyandang autism atau individu berkebutuhan khusus lainnya. Kami laporkan kepada pimpinan universitas bahwa peserta UMM Autisme Summit 2004 untuk Indonesia ini dihadiri sekitar 600 peserta dari berbagai kalangan seperti para orang tua berkebutuhan khusus, para guru sekolah inklusi, akademisi, praktisi, psikolog, dokter, dan terapis. Demikian juga kepada para narasumber UMM Autisme Summit terdiri dari berbagai kalangan seperti dokter, psikolog, terapis, akademisi, peneliti, dan pakar-pakar yang lain yang konsen dalam masalah autism dan individu berkebutuhan khusus. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah tahun ketiga kita melaksanakan acara konferensi internasional yang biasanya hanya pada kegiatan konferensi atau ICAP-H, yaitu International Conference of Applied Psychology on Humanity, yang kali ini yang ketiga. Pada tahun 2024 ini kita mengemas berbeda. Kita ingin momen ini nanti kita kemas dengan acara-acara yang lain yang merupakan rangkaian kegiatan yang kemudian kita sebut UMM Autisme Summit 2004 untuk Indonesia. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UMM Profesor Ahsanul In'am PhD. Dalam sambutannya menyampaikan harapannya dari UMM ini bisa membuat center untuk anak-anak kebutuhan khusus sebagai wadah untuk menentukan apakah kebutuhan khusus ini perlu dibawa ke psikolog atau ke dokter saraf. Diharapkan ke depan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan yakin apa yang telah diusahakan semaksimal mungkin adalah yang terbaik. Mari kita coba buka terlebih dahulu beberapa pakar, beberapa orang yang hebat terdahulu, itu sebenarnya juga termasuk berkebutuhan khusus ya. Artinya apa? Bahwa mereka-mereka yang hebat, mereka-mereka yang terkenal, itu mempunyai sesuatu kelebihan-kelebihan yang sebenarnya kalau kita lihat termasuk berkebutuhan khusus. Ini yang pertama. Yang kedua, semua yang hebat ternyata juga autism. Tapi yang autism belum tentu semuanya hebat. Lantas apa yang kita lakukan? Hari ini insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Bu Dekan tadi, bagaimana kita mengawal, bagaimana kita mengantarkan mereka-mereka yang termasuk kebutuhan khusus ini menjadi orang-orang hebat. Kalau dulu bisa, sekarang insya Allah strateginya insya Allah lebih bagus, saya yakin pasti bisa. Sehingga selama 3 hari ini, saya yakin, seyakin-yakinnya bagaimana kita dapat mencoba membedah, kita dapat mengantarkan mereka-mereka yang berkebutuhan khusus menjadi orang-orang hebat. Jika saudara berkenan, ikuti yang saya sampaikan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu juga kadung seneng enggak apa-apa. Sekali lagi, selamat, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan selama 3 hari bisa memberikan makna, manfaat bagi semuanya. Sebagaimana kita ketahui, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita bisa memberikan sumbangsi yang baik kepada kita. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Babasiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, insidensinya adalah 1,14% dari total penduduk Indonesia. Artinya, kalau kita bisa prediksi, maka saat ini di Indonesia ada sekitar 4 juta penderita autism. Kita tahu bahwa kesimpang siuran informasi terkait dengan autism itu membuat kita berpikir dan
membuat kita juga berupaya apa yang bisa kita lakukan. Ada yang mengatakan bahwa ada faktor lingkungan, ada yang mengatakan bahwa ada faktor genetik, dan ada juga yang mengatakan bahwa autism disebabkan karena proses vaksinasi tertentu, walaupun akhirnya dibantah karena tidak ada kaitannya proses vaksinasi dengan autism itu sendiri. Kita tahu bahwa dunia kedokteran sangat berkembang, makanya ketika pertama kali Pak Zainul maupun Pak Salis Padekan waktu itu diskusi di kantor kami menawarkan kerjasama ini, saya sampaikan bahwa kami support dan kami full support. Makanya pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kami mengusulkan bahwa kita coba bicara secara komprehensif sesuai dengan tema kita terkait dengan bagaimana kita memprediksi kejadian autism, kemudian bagaimana kita mencegah, kemudian bagaimana kita menterapi, dan bagaimana kita merehabilitasi. Makanya Ikatan Dokter Indonesia kami nanti akan menghadirkan beberapa bicara. Kita akan coba diskusi terkait dengan apakah autism itu bisa deteksi sejak dalam kandungan. Karena kita tahu bahwa saat ini penemuan terkait dengan non-invasive predictive test terkait dengan berbagai macam kelainan genetik itu bisa diprediksi. Karena teorinya mengatakan bahwa autism itu akan lebih mudah diterapi dan juga kita bisa juga lebih mudah memahami, walaupun teorinya dikatakan bahwa anak-anak penderita autism baru diketahui setelah usia 11 sampai dengan 12 bulan. Dengan adanya deteksi dini itu, kita akan coba untuk sedini mungkin bagaimana menyiapkan proses kelahirannya, kemudian menyiapkan orang tuanya, dan bagaimana kita juga memberikan terapi terbaik buat mereka-mereka penderita kehususan tersebut. Berikutnya lagi adalah kita juga memberikan bicara dari dokter anak yang akan berdiskusi khusus terkait dengan bagaimana tumbuh kembangnya. Kemudian kita juga akan coba memberitahukan terkait dengan bagaimana perkembangan neurologinya. Ada Dr. Fukofisa, beliau adalah salah satu neurologis yang concernnya di tumbuh kembang atau kelainan neurologis pada anak. Dan juga kita coba bisa memberikan kepada teman-teman semuanya keilmuan terbaru terkait dengan bagaimana hubungan gizi terkait dengan tumbuh kembang anak autism. Selain itu, juga diadakan talent show siswa berkebutuhan khusus dan workshop tematik bertempat di GKB 4 UMM. Kota Malang mengucapkan selamat dan sukses untuk UMMIT 2024 yang ketiga. Sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi wa lillahi wa minallah wa ilallahi wa alallahi wa fillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillahi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa huwa alladhi atqana kulla syai'. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami panjatkan rasa syukur karena telah memperkenankan kami bersilaturahim dan berkumpul di tempat ini untuk belajar, meneliti, dan menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang berhamba padamu, ya Allah. Acara dilanjutkan dengan talk show dengan narasumber Dr. Rohimi Zamzam ST SH MPD, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah,
Dr. Sulistyo Mulyo Agustini SPPK, dokter dari Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Yunike Tan, dosen Singapore University Social Science. Cukup luar biasa. Sampai hari ini pun anak-anak autis maupun yang ada komorbid dengan ADHD itu cukup memprihatinkan. Nah, belajar dari data yang ada, kita punya terobosan-terobosan. Akhirnya kita latih, kemudian guru-guru kita bekali dan semua harus sudah bisa melaksanakan. Nah, koordinasi dengan dinas setempat, yaitu dinas pendidikan, karena anak ini juga harus memiliki dapodik ya, dan ini akan kita selaraskan dengan program-program kita. Nah, dari situ kami cara penanganannya anak-anak harus bagaimana? Mulai yang kami sampaikan, kita praktekkan, kami mendampingi utamanya di wilayah Garut, ya, kemudian di wilayah Sumatera Selatan, di Palembang, di Banyuasin. Kami berkecimpung sampai di Banyuasin itu di kepulauan air, jadi di bagian pengairan. Jadi ada daratan, di sana itu ada pengairan. Sampai datang kami ke sana, ternyata anak-anak berkebutuhan terus cukup banyak. Nah, dari sini program dari Aisyah yaitu tentang inklusi ini langsung kita galakkan dan kita perbagi per wilayah. Nah, satu program yang perlu kami tularkan pada para peserta di sini adalah bagaimana penanganannya. Semua itu harus terlibat, ya, terlibat di sekolah-sekolah. Kami mengadakan pelatihan yang diikuti oleh semua unsur. Jadi ibaratkan satu sekolah itu semua harus paham. Artinya kita membuat iklim inklusivitas. Jadi iklim inklusi betul-betul seperti yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi. Karena ternyata menangani anak-anak berkebutuhan khusus, utamanya anak autis ini tidak hanya dari satu ilmu disiplin, ilmu satu dari pendidikan, tapi juga dari kesehatan, tapi juga dari psikologi. Nah, ketiga ilmu lah ini kami berbagi bersama pada saat pelatihan, pada saat BIMTEK. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mulai mengidentifikasi bahwa kita menjemput bola. Kalau ada orang tua yang hadir ke sekolah kita itu mungkin sedikit, tapi kita gerpol ke daerah-daerah ternyata cukup lumayan. Ada yang masih dipasung di rumah. Nah, ini sangat memprihatinkan ya. Di beberapa daerah begitu. Akhirnya ini bisa masuk di sekolah kami, kemudian kita identifikasi. Siapa yang mengidentifikasi di sini adalah guru-guru selama 3 bulan dulu. Jadi secara diagnostik atau asesmen daripada autis maupun penanganannya ini, ternyata autis itu adalah spektrumnya sangat tinggi. Dan ini WHO mengatakan bahwa ini sesuai dengan perkembangan otak. Maka neurologis yang menangani autis dan sebagainya ini adalah suatu luar biasa. Insya Allah saya ini juga punya binaan di Trenggalek itu ada inklusif, kampung inklusif, dan itu di Yayasan Naiman namanya ya. Itu ada 280 disabilitas. Dan ada satu desa lagi di Trenggalek itu ada satu desa yang semuanya itu disabilitas. Ini kan betul-betul sangat. Dan dikatakan oleh WHO ternyata 1/100 anak sekarang ini ya. Tadi Pak Sekjen juga mengatakan angka kejadiannya cukup banyak. Semakin lama semakin tinggi. Pada autis itu karena dia adalah perkembangan otak, kemudian salah satunya adalah spektrumnya luas, maka autis ini bisa deteksi. Untuk apa? Tadi yang katanya preventif, kemudian bagaimana menangani. Maka inilah yang penting akan saya sampaikan di sini untuk ke depan, untuk para guru-guru, ilmunya guru-guru, orang tua nggak usah cemas. Meskipun kita dihadapkan
generasi yang ada kelainan ini bukan suatu malapetaka, tetapi justru inilah kita diuji oleh Allah. Sabar apa enggak? Terus yang pertama itu, yang kedua itu adalah suatu pahala yang besar kalau ibu, bapak ibu yang merawat anak-anak autis, anak-anak disabilitas, itu adalah kedekatan Allah kepada hambanya. Kenapa? Saya merasakan sekali. Siapa yang mau anaknya autis gini-gini? Nggak ada yang bisa disalahkan, tetapi itu disyukuri. Ada. Ini farmakogenomik. Farmakogenomik itu adalah obat-obatan yang dimasukkan. Kalau anak autis panas, paracetamol. Batuk, obat batuk. Pokoknya cuma belum ngerti. Farmakogenetiknya nggak sama satu anak dengan anak yang lain. WHO sudah mengatakan bahwa individualis terapi atau personalisasi terapi medicine. The principle of what a strength-based or an interest-based curriculum is about children. Doesn't matter if you're high ability, low ability, every child, I repeat, has interest, has strengths, has abilities. Oke, bagaimanapun kondisinya anak kita, mereka pasti punya minat, punya ketertarikan, dan juga punya bakat, punya kekuatan. Apakah mereka berfungsi secara tinggi ataupun yang parah ya, yang kondisinya mungkin sulit untuk komunikasi dan berperilaku baik. I'm not going to go through this. It's about my study that we interviewed almost 500 teachers, special education teachers, and I'll just quickly tell you about the study. Oke, jadi beliau tidak akan banyak membahas terlalu dalam tentang apa penelitian ini, ya. Tapi yang penting untuk diketahui, penelitian ini dilakukan kepada 500 guru-guru sekolah kebutuhan khusus, ya. Beliau akan menjelaskan sedikit tentang hasil penelitiannya, tentang penelitiannya. The study is about implementing strength-based curriculum in schools. Penelitian ini adalah tentang bagaimana mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerapkan ya pendidikan yang berbasis kepada kekuatan atau strength dari siswa. Study was paid by the government. We were given quite a lot of money, a lot of money to find out whether it's a good idea to implement strength-based curriculum in schools and to convince teachers the importance of having a strength-based curriculum. Oke, penelitian ini didukung oleh pemerintah ya, karena ada kesamaan keyakinan bahwa penting untuk mendorong guru mengimplementasikan pendidikan yang berfokus kepada kekuatan atau bakat siswa. So as I mentioned, many teachers thought it was a good idea, but they were scared that maybe a lot of work. Jadi sebetulnya banyak guru yang sama-sama, oh ya ini ide bagus ya, cuman kalau dilakukan nanti perlu banyak kerjaan, akan menambah pekerjaan. The same thinking. Yes. Okay, next. So, what is a strength-based curriculum? Apakah kurikulum berbasis bakat atau kekuatan itu? Next. Okay. Strength-based curriculum can be used for all children. Regular children, normal children, or children with autism, or children with special needs. Tentang bagaimana kita mengajarkan kepada anak ya sesuatu yang menyenangkan sehingga akhirnya dia bisa lebih engage, lalu belajar lebih efektif, lebih cepat. Mengapa? Karena dia punya interest di situ. Mungkin itu untuk paparan kita pada pagi hari ini ya. Cool. Ya, dulu ya.
sehari-hari. Autis ini salah satu gangguan dalam psikologi begitu ya. Namun dalam acara ini tidak hanya autis tapi juga beberapa gangguan psikologi terhadap anak yang lain seperti ada disleksia gitu ya. Ataupun anak-anak gangguan psikologi yang lain yang di sini biasa kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Untuk peserta di sini sangat variatif ya. Ada dari dokter, ada dari psikolog, ada dari guru, ada dari pendamping khusus, ada dari terapis. Ada sekitar 600 peserta ya. Ini pun dari beberapa negara, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang ya. Dan ada juga yang dari Eropa. Jadi eventnya ini adalah sebenarnya event internasional. Harapan ke depan kegiatan tidak hanya berhenti di sini ya, tetapi ada nuansa-nuansa perhatian yang lebih meningkat terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Mulai dari dunia pendidikan, paling tidak sekolah-sekolah itu nanti bisa menerima ya, yang sekarang mungkin kita kenal dengan sekolah inklusi gitu ya. Kemudian di tempat-tempat kerja, paling tidak tempat-tempat kerja itu juga bisa menerima begitu ya, dengan keterbatasan tetapi juga ada kelebihan. Dan juga yang lebih penting lagi, paling tidak nanti ke depan pemerintah juga ada kebijakan begitu ya terkait dengan perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan acara ini tidak hanya berhenti di sini. Tahun depan mudah-mudahan juga ada lagi begitu. Terakhir ya, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada para peserta dari berbagai kalangan, dari beberapa negara yang sudah hadir untuk mengikuti event ini. Dan nanti juga di luar ada basar ya, ada basar, ada expo terapinya juga ya, ada demo terapi juga, sehingga ini sangat menarik dan penting untuk kita semua. Apa yang melakukan sesuatu yang penting deh gitu, teman kan nggak ulang begitu, tapi dia selalu dianggap sama temennya aktif. Ini baru yang 3, ada lagi nanti anak itu perilaku misalnya dia mau kembali, karena saya kebetulan bisa bicara, bisa dan memang harus ada proses. Insya Allah nanti akan Happy Budiman melaporkan.